Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan video tentang kegiatan kucing ketika saya menjadi seorang supervisor. Saya Iwan Sahir dan Ibu Eviana sebagai kuci dan Pak Fajar sebagai coach. Akan kami sajikan video tentang kucing tersebut. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat ya, walaupun di cuaca yang kayak gini agak-agak serak ya, biar suaranya serak-serak basah gitu Pak Iwan. Oh iya. Keluarga juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah semua sehat Pak Iwan. Alhamdulillah Pak. Oke, yang penting nikmat sehat dulu Pak. Ya betul. Karena kesehatan itu mahal harganya Pak. Ya betul sekali Pak Iwan. Baik Pak, saya senang sekali bertemu dengan Bapak pada kesempatan hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak untuk kegiatan ini. Bukan berarti saya mau menggurui Bapak, bukan juga saya mau menilai segala sesuatunya tentang Bapak, tapi kita berbagi ilmu saja ya Pak ya. Terima kasih Pak Iwan. Saya berharap saya ingin Pak Iwan nih membimbing saya nih dalam meningkatkan kemampuan presence ya, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi kegiatan kita hari ini. Ya. Baik. Saya akan mendukung Bapak nih dalam hal itu ya Pak ya. Karena bagaimanapun ingin Bapak fokuskan pada observasi ya. Ya, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu Pak. Ya, sudah saya catat ya Pak ya. Lalu bagaimana nih menurut Pak Fajar nih, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Jadi saya percaya nih Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan dengan aktif, dengan efektif, dan akan saya sangat berguna sekali dalam proses coaching nih Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin sih bisa lebih baik untuk membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Pak, saya paham apa yang dimaksud oleh Pak Fajar tadi. Jadi harapan Bapak nih dari observasi kita nanti itu bagaimana Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun Pak Iwan. Jadi untuk membantu perkembangan diri saya sendiri, khususnya dalam mendengarkan aktif, kemudian dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mengobservasi Bapak dalam melaksanakan kucing dengan kuci ya. Namun sebelum memulai percakapan kucing ini, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait dengan rubrik penilaian yang akan masuk ke dalam penilaian terkait prinsip yang harus dimiliki oleh coach ya Pak ya. Yaitu yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif ya Pak ya, dan memaksimalkan potensi. Saya persilakan nanti Bapak untuk melakukan kegiatan kucing ini. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fajar. Gimana kabarnya Ibu Epi, sehat? Alhamdulillah hari ini saya cukup sehat. Bagus lah. Walaupun udara yang sekarang agak panasan ya Bu ya, cuacanya. Jadi ya maklum lah, Indramayu kan panas, musim deket pantai namanya juga Pak. Bu. Ini Bu Epi, kita langsung aja ya, karena memang waktunya kita terbatas. Dan di sesi ini mungkin ya kita ke sesi tanya jawab. Ya baik Kak.
Sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaan Ibu Epi menjelang sesi coaching kali ini? Oke, perasaan saya untuk sesi coaching pada hari ini cukup antusias ya Pak, karena ada beberapa permasalahan yang saya dapatkan ketika proses pembelajaran di kelas Oke. seperti itu. Ini ada hal khusus ya yang ingin Bu Epi diskusikan atau fokuskan kali ini ya. Iya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Mudah-mudahan nanti kita ketemu solusi atau permasalahan Ibu yang kali ini. Betul Pak, baik. Jadi apa nih yang akan Ibu ingin diskusikan atau fokuskan kali ini? Oke, jadi seperti ini Pak. Kalau misalkan di kegiatan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, Ya. saya itu memegang pembelajaran di kelas otomotif. Ya. Yang dimana hampir 90-100% bahkan siswanya itu laki-laki ya Pak ya. Betul. Kalau pas ngajar siswa laki-laki itu kan lebih cuek ya. Ya. Ketika saya kan pembelajarannya berbasis project, jadi harus berkelompok gitu Ya, kan Pak. betul. Ketika saya bagi kelompok dengan siapa saja, kalau yang anak laki-laki mah enjoy aja gitu. Iya. Bu, saya sekelompok sama siapa nih gitu kan. Iya. Baik, mereka kerjakan ya walau ya dengan versi mereka gitu. Tapi 2 tahun ini saya itu diberi tanggung jawab untuk memegang kelas yang jurusannya manajemen gitu Pak. Iya. Yang rata-rata kebalikan dari kelas Iya. otomotif. Betul. 90-100%-nya justru perempuan gitu. Iya. Ya Bapak tahu sendiri kalau perempuan kan lebih sensitif gitu ya Pak ya. Betul sekali. Jadi yang saya alami di sini tuh dilemanya seperti ini Pak. Kalau anak perempuan, ketika saya bagi kelompok, saya yang menentukan itu mereka tidak mau. Karena ketika mereka tidak satu kelompok dengan gengnya, ya, mereka tidak mau bersosialisasi dengan teman kelasnya. Seperti itu Pak permasalahan yang saya hadapi. Mari kita sekarang nih kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjalani solusi bersama ya Bu ya. Iya. Dari kejadian tadi, apa tujuan yang ingin Ibu Epi capai dari sesi coaching kali ini? Saya berdasarkan sesi coaching yang sekarang, saya ingin mencari solusi Pak. Gimana caranya si murid saya yang 90-100% perempuan ini mau untuk berkolaborasi dengan teman selain gengnya gitu. Mereka itu mampu berinteraksi satu sama lain, khususnya dalam teman satu kelas aja gitu Pak. Gitu. Oke, baik Bu Epi. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu Epi inginkan? Definisi tujuan akhirnya itu saya ingin mendapatkan langkah-langkah konkret terutama ya Pak untuk menghadapi murid-murid saya yang seperti itu permasalahannya gitu. Oke, bagus Ibu Epi nih. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu Epi inginkan dari sesi coaching kali ini? Ukuran keberhasilannya itu ketika nanti proses pembelajaran di kelas siswa itu mampu berkolaborasi, berinteraksi satu sama lain. Terutama ketika pembagian kelompok, ya walaupun tidak dengan teman satu sepermainannya, mereka itu mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi Ibu Epi. Apa yang membuat murid sukar bersosialisasi nih dengan teman kelasnya? Terutama untuk bukan yang teman segengnya nih. Oke. Ya. Mungkin karena mereka itu kelas 10 ya Pak ya. Yang sebelumnya kan mereka itu terbiasa dengan teman satu SMP-nya gitu kan. Jadi pas masuk ke dalam dunia baru di SMK gitu kan. Terutama mereka itu misalkan dari teman satu SMP-nya hanya bertiga gitu. Ya udah, mereka itu merasa dunia mereka itu hanya bertiga saja. Karena dari awal SMP-nya mereka ya udah sih kita temenan bertiga, kesini nggak ada yang kenal gitu. Betul. Ada yang kenal tapi beda kelas gitu kan, beda jurusan gitu. Yang satu kelas hanya teman saya yang 3 ini misalkan. Jadi ya mereka tuh kayak merasa dunia mereka ya bertiga. Nah, yang kasihan ini yang
bersatu atau berdua gitu kan. Jadi kayak nggak sama sekali merasa nggak punya teman di kelasnya seperti itu. Oke, kalau seperti itu berarti tolong nanti Ibu Epi ceritakan lebih lanjut nih bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Oke, dari awal mulanya mungkin Pak di dalam kegiatan MPLS itu, jadi ketika kegiatan berkelompok mereka itu sudah terbiasa berkelompok dengan teman atau rekan satu SMP-nya gitu. Mungkin seperti Iya, itu. kemudian ketika pembinaan dengan wali kelas di awal juga tempat duduk itu tidak diplotkan, tidak dibagi Nggak gitu. dibagi, nggak Jadi digilir mereka ya itu berarti. milih tempat duduknya ya dengan teman satu SMP-nya lagi, depan, belakang, kanan, kirinya dengan teman SMP-nya lagi, sehingga keterusan ketika proses pembelajaran. Pembelajaran saya berkelompok gitu kan, ibu kelompoknya pengen bagi sendiri aja. Saya kaget loh kenapa kelompoknya dibagi sendiri. Padahal saya sudah melaksanakan tes diagnostik non-kognitif. Saya udah mau ngeposkan anak ini kelompoknya dengan anak ini cocoknya, anak ini kelompoknya cocoknya dengan anak ini. Tapi mereka tetap kekeh Pak, nggak mau. Oh Gitu. begitu ya. Oke, sekarang saya paham nih Bu Epi. Jadi mungkin anak itu memang dari awal sendiri memang apa ya, karena mereka ini sudah jadi geng mungkin ya, waktu sudah. SMP. Jadi Betul. ketika SMA itu mereka sebenarnya nggak mau pisah. Iya. Tapi ya kalau untungnya mereka tuh ya selalu inginnya memang sama-sama terus. Betul. Dalam pembinaan kelas juga pengennya mendapatnya bareng ya. Pengennya Jadi gitu. seperti itu. Oke, jadi saya paham sekarang bagaimana sih ini bagaimana Ibu Epi untuk menghadapi situasi yang seperti tersebut. Oke, gimana ya Pak ya, nyari solusinya ini cukup, saya juga bingung juga gitu. Mungkin langkah-langkah ya untuk solusi yang untuk menghadapi permasalahan saya tersebut, mungkin saya itu akan melakukan yang pertama, mengemukakan atau memberikan sosialisasi mungkin Pak terhadap siswa, bahwa pentingnya mereka itu beradaptasi satu sama lain, terutama ketika saya mengasih memberikan gambaran ketika mereka di dunia kerja atau dunia usaha gitu. Karena memang SMK itu kan ditujukan untuk dunia kerja gitu ya Pak. Saya memberikan gambaran, tidak mungkin ketika mereka nanti bekerja di satu perusahaan, mereka bisa memilih sendiri bagian apa, bisa milih sendiri dengan siapa gitu kan. Jadi saya itu mungkin nanti akan memberikan pemahaman seperti itu terhadap siswa Pak. Jadi pengennya saya tuh siswa itu mulai membiasakan diri bekerja sama dengan orang yang sebelumnya tidak akrab, dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal dari teman SMP lain gitu kan. Jadi ketika nanti mereka memasuki dunia kerja, ya mereka sudah terbiasa gitu kan. Betul. Kerja sama, kamu misalkan sama atasannya diberi tanggung jawab untuk ini, nanti kerjasamanya sama A, B, C gitu kan. A, B, C orang yang tidak dikenal, bahkan dari daerah yang berbeda gitu kan ya Pak, dengan kebiasaan dan culture yang berbeda. Ini masih mending, mungkin mereka itu masih dari teman satu Indramayu dengan culture yang sama gitu kan. Jadi ya latihannya mungkin di situ. Mungkin awalnya saya memberi gambaran seperti itu kayaknya Pak. Jadi kita nih akan bersama-sama mencari atau memecahkan solusi nanti ya Ibu Epi. Ibu Epi cari solusinya, akan solusinya akan seperti apa nanti untuk langkah ke depannya. Oke, baiklah. Sekarang kita merancang untuk rencana aksi. Ibu Epi, apa rencana Ibu Epi dalam mencapai tujuan yang mungkin yang Ibu Epi harapkan? Oke, dari setelah selesai memberikan sosialisasi tadi, mungkin saya ingin merancang pembentukan kelompok yang memang benar-benar dari geng 1, geng 2 sampai seterusnya itu memang benar-benar tidak ada yang sama gitu. Karena treatment yang sebelumnya misalkan ada salah 1 atau salah 2 dan salah 3 yang masih bareng gitu. Misalkan satu geng ada berlima nih Pak. Yang 3 bareng, yang 2 enggak, gugat nih gitu kan. Pasti akan ada kontroversi di situ.
Nah, mungkin rencana saya setelah tadi ya, saya memberikan sosialisasi terkait dengan nanti dunia kerja yang akan mereka hadapi gitu kan. Dan mereka akan menjadikan sesi pembelajaran di kelas itu sebagai sesi latihan untuk mereka nanti di dunia kerja. Dari situ juga saya menindak keras kalau misalkan pembagian kelompok itu hak prerogatif dari guru. Dengan saya mencoba membagi kelompok dengan seadil-adilnya. Ketika ada satu rekan yang vokal, tidak mungkin saya satu kelompokan lagi dengan yang vokal gitu kan. Nanti mereka ribut gitu kan. Ini ngomong gitu. Mungkin ada yang vokal, saya kelompokkan dengan yang lebih pendiam gitu, dengan yang aktif, mungkin pengennya praktek, yang pengennya nulis, yang pengen itu mungkin jadi satu kesatuan sehingga mereka itu menjadi penunjang satu sama lain dalam kegiatan berkelompok seperti itu, Pak. Bagus, Bu Epi nih. Adakah prioritas yang Ibu Epi miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritasnya itu minimal mereka itu mampu bersosialisasi terutama dengan rekan satu kelas. Karena sejauh ini udah berapa bulan ya? Juli, Agustus, September, hampir 4 bulan ya Pak. 3 bulannya udah mau habis nih. Mereka itu masih ada aja Pak, teman satu kelas tuh nggak kenal. Jadi ya fokus utamanya mah minimal mereka itu saling mengenal satu sama lain, kemudian membangun keakraban, kekompakan dari rekan-rekan satu kelas gitu. Jadi nggak mereka satu kelas tapi masing-masing gitu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Rencana aksi yang teratur dan fokus pada detail dan akan membantu Ibu Epi dalam mengatasi tantangan ini. Baik, Bu Epi, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu Epi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Oke, komitmen saya terhadap rencana aksi tadi mungkin saya itu tidak engah ya Pak ya. Jadi dari setiap proses pembelajarannya saya usahakan seperti itu. Jadi siswa itu tujuannya dapat terbiasa lah gitu dengan sistem pembelajaran yang seperti itu. Selanjutnya Bu Epi, siapa dan apa yang ini siapa nih ya? Dalam proses kan biasanya ada siapa aja gitu ya. Iya. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Epi dalam menjaga komitmen tersebut, Ibu? Oke, mungkin wali kelas kayaknya ya Pak ya, karena kan yang lebih tahu karakter murid itu kan biasanya wali kelas tuh punya ruang tersendiri gitu, sehingga lebih memahami muridnya gitu. Mungkin saya nanti akan ngobrol dengan wali kelas, gimana karakter antara A, B, C dari siswa-siswanya seperti itu mungkin Pak. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Oke, tindak lanjut dari kegiatan coaching ini mungkin saya akan segera merencanakan apa yang sudah saya rencanakan dari hasil coaching bersama Pak Fajar tadi. Oke, baiklah Bu Epi. Akhirnya kita nih sudah sampai di akhir sesi ini. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Epi. Sama-sama, Semoga Pak. Sesi coaching kita hari ini memberikan manfaat dan berdampak. Amin. Yang terbaik tentunya dampaknya positif buat Bu Epi dan juga buat saya sendiri. Saya tunggu cerita berikutnya ini Bu Epi. Baik, jadi terkait refleksi dari kegiatan yang sudah Bu Epi lakukan. Jadi nanti saya akan bertemu lagi dengan Ibu Epi. Baik. Saya ingin menanyakan atau melihat hasil dari sesi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Baik. Mungkin ini sudah cukup. Kita sudah di penghujung waktu dalam sesi coaching kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini, saya menjadi coach Ibu Epi sebagai coach, ini jadi sesuatu hal yang bermakna buat kita. Amin, mudah-mudahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Fajar, menarik ya tadi ya. Cukup menarik saya dengarkan tadi
cukup kompleks juga permasalahan yang dialami oleh Ibu Evi, di mana siswa baru itu ya Bu ya, masih bergeng-gengan ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ya efek kebiasaan di Ya. sekolah yang lama. Saya kembali ke Pak Fajar ya Bu Evi ya. Pak, Ya. saya ingin membahas hasil observasi yang sudah tadi dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Lalu bagaimana Bapak menilai performa kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan yang dengan baik Pak, dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik, tadi Bapak sudah merasa sudah cukup mampu ya Pak ya untuk melakukan observasi tersebut. Nah sekarang boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Pak ya. Tadi apa yang sudah Pak Fajar dengan Ibu Evi lakukan. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot Pak ya. Dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya Pak Iwan. Jadi terima kasih atas umpan baliknya. Ya, namun demikian ya Pak ya, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi nih dari Pak Fajar nih, dari kegiatan tadi yang sudah Pak Fajar lakukan itu. Semisal saat observasi tadi, Bapak saya perhatikan saat melontarkan pertanyaan itu Bu, ya ada beberapa pertanyaan yang kurang sesuai dengan keadaan kucing ya Bu ya. Namun secara keseluruhan tahap kucing itu sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali ya Pak ya. Saya mengerti Ben. Saya juga ini akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Oke, dari diskusi kita apa nih menurut Bapak langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk melakukan atau untuk meningkatkan performa kucing dari Bapak? Saya ini akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif Pak Iwan, dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu adalah langkah yang cukup baik ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik juga. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik saya ya Pak ya. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya ini merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan juga saya berterima kasih atas bimbingannya dan umpan baliknya yang diberikan oleh Pak Iwan. Baik, oke. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu. Kalau begitu, karena waktu juga sudah tidak memungkinkan ya Bapak Ibu ya, kita akhiri saja kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya bukan menggurui, kita hanya berbagi pengalaman dan sharing saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Iwan Sahir dari SMK Negeri 1 Bongas Indramayu. Saya Eviana dari SMK Negeri 1 Gabus Wetan Indramayu. Saya Fajar Suharja dari UPTDS Negeri 2 Trunten Wetan Kabupaten Indramayu. Berikut kami akan menampilkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan.